Dilanjutkan dengan renungan. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan tulus memberi. Suatu ketika saya bertemu seorang yang hendak memborong sembako di toko yang saya kunjungi. Mendengar pembicaraannya dengan sang pemilik, saya mengetahui bahwa ia ingin memberikan sembako yang ia beli tersebut secara cuma-cuma kepada orang banyak di tempat tertentu. Sebelum ia membeli barang dagangannya, ia mengatakan bahwa ia ingin mendokumentasikan perbuatannya amal tersebut dalam bentuk video dari awal hingga akhir. Yesus mengajarkan kita untuk setulus hati memberi karena Tuhan. Kita harus berhati-hati dalam motivasi kita. Ia baru akan berkenan kepada perbuatannya baik kita yang tidak dipamerkan kepada banyak orang. Melakukan sesuatu untuk orang lain itu baik, tetapi kalau hanya untuk gengsi kita atau mencari sanjungan semata-mata, hal tersebut sia-sia di matanya. Seperti halnya orang-orang Farisi. Hanya dengan hati yang digerakkan oleh rohnya, kita akan dapat mengatasi keegoisan yang motivasi kita untuk memberi sehingga bukan hanya kita akan beroleh kepuasan sejati. Kita pun tidak akan kekurangan suatu apapun sebagai tanda bahwa Tuhan memberkati kita lebih banyak. Biarkan Tuhan sendiri yang mengetahui perbuatan baik Anda terhadap orang lain, sehingga meskipun Anda tidak dikenal oleh banyak orang, dari Bapa di surga yang mengiring-iringi hari ini akan menjadi hidup Anda bersinar. Karena sekecil apapun pemberian Anda yang dilakukan dengan hati yang tetara kepadanya, niscaya akan berarti baginya. Ikuti setiap gerakan rohnya untuk memberi dan ketulusan hati Anda akan diperkenan oleh Tuhan. Selanjutnya dilanjutkan oleh doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul di sini. Kiranya Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firman dan melakukan ibadah ini. Ya Tuhan, berkati ibadah ini agar lancar tanpa gangguan lain-lainnya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kan dengan nyanyian. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa firman. Sebelum kita mulai firman, marilah kita berdoa. Silakan Wilson pimpin doa. Teman-teman, mereka kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Yesus, akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan bisa mengerti firman-Mu lebih dalam ya Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bu Lydia untuk bisa memulai firman pada hari ini. Baik, terima kasih Lady. Shalom teman-teman. Gimana? Masih semangat apa enggak nih? Shalom Bu. Semangat ya. Ya pun panas-panas gini. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama-sama untuk beribadah ya. Siang hari ini Lydia akan sharing firman Tuhan tentang satu ayat ya, satu yang nggak asing lagi, pasti kalian semua juga tahu karena ini seringkali di quote gitu ya, dikutip gitu oleh banyak orang di Filipi 14 ayat yang ke-13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bu Lydia juga akan membaca di beberapa terjemahan lain ya, di AYT itu ditulis, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian di bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya, sekedar intermezzo ya. Di tahun 1997 ya kalau tidak salah, itu ada satu pertandingan tinju kelas berat. Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Ada yang di sini ada yang
Nggak kenal Mike Tyson? Ada nggak? Atau nggak kenal semua ya? Nggak kenal semua ya? Ya memang kita ada rentang waktu ya yang jauh banget antara Bu Lydia dengan kalian semua. Jadi apa yang tokoh-tokoh yang sempat viral, sempat terkenal di zamannya Bu Lydia, pasti kalian banyak yang nggak tahu ya. Kecuali kalau kalian memang doyan browsing gitu. Ya, Mike Tyson itu dulu salah satu petinju terkenal ya, yang dijuluki sebagai leher beton. Bapak-bapak kalian pasti kenal lah, tahu lah. Nggak akan ada yang nggak tahu. Mike Tyson ini seringkali meng-KO-kan lawannya di babak-babak awal ya, di ronde-ronde awal seperti ronde 3 gitu, udah KO tuh lawan-lawannya. Dan di tahun 97 ini dia menantang kembali Evander Holyfield ya, lawannya yang pernah meng-TKO-kan Mike Tyson pada ronde yang ke-11 itu ya. Jadi ini satu pertarungan tinju balas dendam ya Mike Tyson ya. Dia ingin mengalahkan Evander Holyfield karena dia sempat dikalahkan gitu ya. Dan waktu itu Mike Tyson ini sudah berganti kepercayaan ya. Dulu awalnya dia seorang Kristen dan kemudian dia meninggalkan kekristenan ya. Dan Holyfield ini dia seorang Kristen dan ayat ini Filipi 14 ini mungkin juga merupakan ayat favorit dari Holyfield ini karena ayat ini tercantum ini ya di belakang jubahnya itu ya. Biasa kan kalau petinju itu sebelum muncul di ring itu mereka kan diarak gitu ya, diarak dengan kelompok-kelompoknya mereka, pendukung-pendukungnya mereka dengan memakai jubah itu dulu ya, yang kemudiannya kayak kimono gitu ya. Dan itu di belakangnya jubahnya Holyfield itu tertulis ini Filipi 4 ayat 13 gitu ya. Dan setelah pertarungan gitu ya, berjalan dari ini Holyfield ini menunjukkan performa yang baik ya. Dia mampu memberikan pukulan-pukulan kepada Mike Tyson. Dan Mike Tyson ini seringkali memberi pukulan tetapi seringkali meleset gitu. Meleset kayak memukul angin gitu ya. Dan pada ronde ketiga itu mungkin Mike Tyson itu sudah frustasi ya, bukan mungkin ya, memang dia mengatakan bahwa dia marah dan dia frustasi karena pukulan-pukulan Holyfield ini mengenai dia, tetapi dia ini seringkali kosong gitu ya, memukulnya kosong. Dan Evander Holyfield ini juga kalau Bu Lydia mengingat kemarin itu pertandingan kapan hari itu Evander Holyfield ini cukup cerdik ya taktiknya ya, dia memukul dan ketika Mike Tyson membalas, dia mengelak dan kemudian memeluk Mike Tyson gitu ya. Jadi Mike Tyson mungkin juga dia marah dan frustasi. Pertandingan yang sepertinya buat dia itu tidak menguntungkan ya. Dan akhirnya karena gemesnya, akhirnya Mike Tyson ini menggigit telinganya Holyfield itu. Nah, akhirnya pertandingan tuh dihentikan ya sama wasit gitu, dan kelihatan sekali bahwa Mike Tyson ini memang marah gitu ya, dan dia sempat curang gitu juga ketika sudah dilerai dengan wasit dan Holyfield itu sudah berbalik, itu Mike Tyson dengan garangnya, dengan marahnya itu memukul Holyfield gitu ya, dan kemudian terhenti, terus kemudian dilanjutkan lagi. Dan Mike Tyson itu ternyata masih menggigit lagi telinga yang sebelahnya. Jadi akhirnya pertandingan itu didiskualifikasi dan Holyfield dinyatakan menang di pertandingan itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Holyfield itu mengutip ayat ini, mungkin ini menjadi satu kekuatan buat dia ya, bahwa segala perkara di sini bagi Holyfield itu mungkin
seberapa sangarnya gitu ya, seberapa kuatnya, seberapa tangguhnya lawan dia di atas ring, dia akan bisa menghadapi itu semua dengan dengan menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan ya. Karena di awal pertandingan juga diperlihatkan bagaimana istri dan anak-anak Holyfield ini mendukung dia di dalam doa ya teman-teman ya. Jadi disinilah kita melihat bahwa ayat ini juga memberi satu inspirasi, suatu kekuatan, suatu semangat, suatu kejujuran juga di dalam bertanding ya bagi Evander Holyfield, sehingga dia bisa menghadapi Mike Tyson yang mengerikan itu dengan teknik pertandingan yang baik dan juga dengan sikap yang jujur ya, tidak curang di dalam pertandingan itu, dan akhirnya dia memang memenangkan. Dan kemudian Mike Tyson ini diskors, tidak boleh mengikuti pertandingan lagi, dan kemudian karirnya dia mulai meredup ya sejak masalah itu ya teman-teman. Jadi balik lagi di Filipi 4 ayat 13 ini kalau sekedar info ya buat kalian bahwa surat Filipi ini ditulis ketika Paulus itu sedang berada di penjara. Dan Paulus itu di penjara bukan karena dia pemberontak, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal atau melakukan sesuatu hal yang merugikan masyarakat atau merugikan seseorang, tidak ya. Dia di sini karena difitnah ya. Fitnah karena ada seorang perempuan yang kemasukan roh jahat gitu ya. Kemudian perempuan ini dimanfaatkan oleh beberapa orang gitu ya, beberapa tuan-tuan gitu untuk mendapatkan uang gitu. Bagi orang yang memang senang gitu ya, ada orang yang senang bertanya kepada roh-roh jahat, dan akhirnya tuan-tuannya ini bisa mendapatkan uang dari itu semua. Dan kemudian perempuan ini mengikuti Paulus gitu ya, Paulus dan Silas, dan kemudian roh jahat yang ada di dalam perempuan ini diusir oleh Paulus. Nah, karena itulah tuan-tuannya itu merasa marah karena mereka sudah kehilangan pendapatan, dan karena alasan itulah Paulus ini akhirnya difitnah ya sebagai seorang pemberontak, padahal tidak. Dan itulah kenapa akhirnya Paulus itu didera dan dimasukkan penjara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Paulus di sini berada di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena difitnah ya, konsekuensi dari pemberitaan firman Tuhan yang Paulus sedang beritakan. Kemudian kita akan melihat satu ayat lagi yang sama seperti ini esensinya, cuman memang kalimatnya berbeda, tapi esensinya sama dan mempunyai setting yang berbeda dengan Paulus ya. Kita akan baca di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Bisa tolong ada yang bantu membacanya? ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, baik, terima kasih Lady. Ya, di sini ya saya mengatakan bahwa Bu Lydia baca terjemahan King James-nya ya. But those who put their hope in the Lord shall renew their vigor. They shall raise wings as eagle. They shall run and not weary. They shall walk not tired.
tadi di terjemahan LAI itu mengatakan yang menanti-nantikan Tuhan ya. Dan di King James ini, terjemahan King James ini itu diterjemahkan put their hope. Jadi siapa yang menaruh pengharapan, put their hope in the Lord. Nah, ini Yesaya ini mempunyai setting yang berbeda dengan Filipi tadi ya. Ya pastinya ya karena memang berbeda timeline ya antara Yesaya dengan Paulus. Yesaya ini nabi yang dipakai Tuhan untuk bernubuat ya, dan ini salah satu nubuatannya. Nubuatannya ini ditujukan kepada para buangan yang di Babel ya, di kerajaan Babel, yang dibuang sebagai budak. Nah, ini berbeda dengan Paulus ya. Jika Paulus mengalami kesusahan itu bukan karena kesalahan dia, tetapi di sini di Yesaya ini mereka mengalami pembuangan sebagai budak itu karena pendisiplinan dari Tuhan ya, karena kesalahan mereka, kesalahan para raja-raja Israel ya, yang meninggalkan Tuhan, yang menyembah berhala, dan kemudian karena rajanya menyembah berhala, akhirnya rakyat-rakyatnya bangsa Israel pun akhirnya ikut di dalam penyembahan berhala itu ya. Karena bagaimanapun juga semuanya itu tergantung pemimpin ya. Kalau pemimpinnya beres ya rakyatnya beres. Kalau pemimpinnya nggak beres, akhirnya ya seperti ini. Rakyat-rakyatnya juga jatuh juga di dalam dosa. Nah, di sini kan akhirnya kerajaan Israel itu diizinkan Tuhan untuk diserang ya, diserang oleh kerajaan Babel dan ditaklukkan, dikalahkan begitu ya. Dan akhirnya mereka semua itu dibawa ke Babel sebagai buangan, sebagai budak di kerajaan Babel. Dan kita tahu bahwa kalau orang hidup sebagai seorang budak di pembuangan itu pasti mereka tidak mempunyai harga diri ya sebagai seorang jajahan gitu ya. Mereka tidak punya harapan. Mereka juga di mata penduduk Babel saat itu juga sebagai orang yang kasta rendah ya, karena mereka buangan. Dan ini karena itu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Yesaya ini untuk memberikan satu kekuatan buat orang-orang yang dibuang di sana ya, yang mengalami suatu hal yang tidak mengenakan buat mereka, maka Tuhan itu memberikan nubuatan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada setiap orang yang berada di pembuangan, bahwa jika mereka menaruh harapan mereka di dalam Tuhan, maka Tuhan itu akan membaharui kehidupan, kekuatan mereka. Dikatakan di sini mereka akan terbang seperti burung Raja Wali ya. Karena di sini teman-teman, itu mereka itu hidup di pembuangan itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, tetapi 70 tahun ya. Bayangkan kalau kalian sebagai orang yang dulunya merdeka, bangsa Israel ini dulunya merdeka ya, dan juga mengalami kejayaan di masa pemerintahan kerajaan Salomo itu aja sampai dibilang bahwa perak itu tidak ada harganya. Saking makmurnya keadaan mereka, saking diberkatinya bangsa Israel ya. Tetapi karena atas pemberontakan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka untuk ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dan berakhir sebagai seorang pembuangan. Dan 70 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Kalau bisa dibilang bahwa 70 tahun itu berarti 2 generasi ya. Bagaimana kalian bisa bertahan di dalam pengharapan selama 70 tahun? Ada di sini yang mungkin berdoa yang bertahun-tahun belum dijawab. Gimana perasaan kalian? Jika sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun berdoa,
tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Enggak. Jangankan puluhan tahun ya, mungkin 5 tahun itu aja sudah terlalu lama buat kita ya. Mungkin kita sudah berpikir bahwa, aduh, sudahlah, mungkin Tuhan nggak dengar ya doaku. Mungkin Tuhan itu sudah nggak peduli sama aku. Kok aku berdoa sampai sudah 5 tahun ini, sudah, atau mungkin juga bahkan sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, tapi nggak ada jawaban, nggak ada perubahan, nggak ada mujizat yang terjadi. Itu pasti kalian akan merasa patah semangat juga ya, merasa kayak lemes juga. Waduh, ini kok nggak dijawab-jawab ya. Katanya Tuhan itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katanya Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tapi aku berdoa sudah tahun-tahunan ini nggak dijawab. Nah, seperti itulah keadaan dari bangsa Israel ya. Mereka mengharapkan bahwa mereka merdeka, mereka kembali mengalami kejayaan seperti di zaman-zaman Salomo, tetapi sudah sampai 70 tahun lamanya itu tidak terjadi apa-apa ya. Nah, karena itulah Tuhan tahu bahwa umatnya ini pasti, Tuhan juga tahu ya bahwa umatnya ini, ini umatnya ini sudah mulai lemes ini. Pengharapannya sudah mulai kayak tanaman yang dipatahkan gitu ya. Karena itu Tuhan itu mengirim Yesaya untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang ada di pembuangan ini ya, bahwa jikalau mereka menaruh, dikatakan di sini siapa yang enggak? Sebentar ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nah, ini di sini ya. Tuhan tahu bahwa umatnya itu sudah mulai lesu. Tetapi diingatkan, ayo, jangan lesu. Selama kamu berpengharapan kepadaku, kamu nggak akan lesu. Aku akan kasih kamu kekuatan. Aku akan supply kamu dengan kekuatan, semangat yang baru setiap hari ya. Karena itu Tuhan ingatkan. Di sini kita juga bisa melihat ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Tuhan yang tidak melihat kesempurnaan kita ya. Di Paulus itu memang, di kisah Paulus tadi Filipi, memang Paulus tidak berdosa ya, tidak bersalah, tidak melakukan apapun yang bersalah. Tetapi di Yesaya ini kan memang umat Tuhan itu memberontak, karena itu mereka mengalami ini semua. Jadi kita bisa melihat bahwa kasihnya Tuhan itu kepada baik orang yang tidak berdosa maupun yang berdosa itu sama sebenarnya ya. Tuhan itu begitu kasihnya kepada umatnya. Tuhan itu selalu ingin memberikan kekuatan, sekalipun dia mendisiplinkan kita, atau dia lewat permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan. Dan memang permasalahan itu memang karena kesalahan kita ya. Yang kita perbuat akhirnya menimbulkan suatu penderitaan, akhirnya menimbulkan suatu masalah. Tetapi Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memberi kekuatan buat orang-orang asalkan mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian di sini mungkin sedang ada beban berat, dan beban berat itu memang dari hasil kesalahan kalian, katakanlah seperti itu ya. Memang kalian melakukan kesalahan, kemudian akhirnya ada konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Datang kepada Tuhan, jangan ragu. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kalian untuk melalui itu semua ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini Alkitab itu tidak salah ya, mengambil perumpamaan Raja Wali sebagai perumpamaan ya. Karena Raja Wali itu kita tahu bahwa Raja Wali itu merupakan apa ya, rajanya burung gitu ya. Dan ada beberapa keunikan dari Raja Wali yang perlu kalian ketahui ya.
Raja Wali itu burung yang bisa mencapai usia sampai 120 tahun, teman-teman. Jadi keren banget ya, melebihi usia manusia pada zaman sekarang ya. Tetapi Raja Wali ini memang pada usia 40 tahun itu biasanya dia mengalami satu kemunduran fisik ya. Dan untuk bisa bertahan hidup lebih lama, untuk memperpanjang usianya, Raja Wali ini perlu melakukan transformasi diri ya. Biasanya kalau seperti itu, mereka itu akan terbang tinggi, terbang di tempat yang paling tinggi, mencari gunung dan kemudian bersembunyi di tempat yang aman ya, untuk mentransformasi diri, untuk mematuk-matuk paruhnya ke batu sampai akhirnya paruhnya yang lama itu terlepas dan kemudian tumbuh paruh baru. Kemudian ketika tumbuh paruh baru, dia akan melepaskan kuku-kukunya sendiri ya, cakar-cakarnya sendiri itu dia lepasin. Itu supaya juga tumbuh kuku yang baru. Kemudian juga dia akan melepas sayap-sayapnya sendiri dengan paruhnya yang baru itu. Sampai akhirnya terbentuk tubuh yang baru di dalam dirinya ya. Jadi dia punya paruh yang baru, cakar yang baru, sayap yang baru, yang kuat untuk bisa terbang tinggi ya, seperti yang biasa dilakukan oleh burung Raja Wali ya. Dan yang kedua ini, burung Raja Wali ini mempunyai pandangan mata yang tajam ya. Jadi dia bisa melihat itu jarak jauh sekalipun di dalam badai pun dia bisa melihat dengan baik. Karena itu burung Raja Wali ini burung yang tidak pernah takut dengan badai. Bahkan mereka itu senang banget kalau terbang di dalam badai, itu senang itu burung Raja Wali itu teman-teman. Karena menurut kalau buat Raja Wali dengan terbang di atas badai itu bisa menghemat energi mereka. Mereka tidak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya dengan kuat ya, tetapi dia memakai badai itu untuk mengangkat dia lebih jauh, lebih tinggi sampai menembus awan yang tidak berbadai ya, sampai dia bisa menemukan satu kondisi yang tenang di atas ya, di atas badai itu ya. Jadi kita bisa belajar dari sosok Raja Wali ini ya, bahwa Raja Wali itu nggak takut badai. Kalian juga manusia ini pasti kalian tahu dari pemberitaan firman-firman yang sebelumnya bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita melebihi Raja Wali. Kalau Raja Wali saja dia tidak mengeluh, bahkan dia menikmati ketika dia itu berada di badai. Nah, apalagi kalian. Kalian harusnya tidak takut menghadapi badai. Kita semua tidak boleh takut harusnya ya menghadapi badai. Kita belajar dari burung Raja Wali untuk terbang di atas badai itu sampai akhirnya kita bisa menembus tempat yang tenang, yang tanpa badai bersama Tuhan ya. Terus yang keunikan lainnya dari Raja Wali, burung Raja Wali ini punya cara yang ekstrim dalam mendidik anak-anaknya ya. Biasanya kalau anak-anaknya itu ketika berada di dalam sarang, maka burung Raja Wali ini akan menggoncang-goncangkan menggoncang-goncangkan sarangnya ya, sampai anak-anaknya itu jatuh ke bawah. Dan kemudian burung Raja Wali ini memperhatikan ya, dengan matanya yang tajam itu dia memperhatikan, bukan terus digoncang-goncang terus dibiarin gitu, enggak ya. Tetapi dia perhatikan anak-anaknya. Begitu anak-anaknya itu mau menyentuh tanah, maka dia itu akan terbang melesat ke bawah, menyediakan punggungnya supaya anak-anaknya itu tidak jatuh ke tanah ya. Kemudian dibawa terbang lagi, ditaruh di sarang lagi, kemudian sarangnya digoncang-goncangkan lagi. Dan begitu berulang-ulang ya, sampai anak-anaknya ini mahir terbang ya, karena memang anak-anaknya ini terbiasa untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi sampai akhirnya mereka itu mempunyai
sayap yang kuat. Nah, di sini kita belajar ya, jika Raja Wali saja, seekor burung ya, bisa mendidik anaknya seperti itu ya, yang biasa menggoncang-goncangkan. Demikian Tuhan itu juga seperti itu, teman-teman. Tuhan itu terkadang membiarkan kita berada di dalam satu posisi yang tidak enak buat kesenangan kita, buat daging kita ya. Kita menghadapi suatu permasalahan, suatu perkara yang terkadang kita merasa, aduh, ini perkara ini berat banget loh. Aku sudah enggak kuat Tuhan, aku udah enggak mampu Tuhan. Tapi enggak apa-apa, percayalah bahwa Tuhan itu lebih dari induk Raja Wali itu ya. Kalau induk Raja Wali itu benar-benar dia memperhatikan anaknya dengan ketajaman matanya, apalagi Tuhan. Mata Tuhan itu pasti akan tertuju kepada kalian semua. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kalian jatuh, tergeletak, nggak bangun-bangun itu nggak akan pernah terjadi, teman-teman. Memang Tuhan itu membiarkan kalian berada di dalam kondisi yang tidak enak, mempunyai permasalahan. Tetapi Tuhan akan selalu membantu kalian melewati masa-masa itu. Kalian nggak dibiarkan sendiri kok. Bu Lydia sudah ngalamin itu. Bu Lydia bicara begini bukan hanya karena firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan tuh ngomongnya gitu teman-teman. Tapi Bu Lydia nggak punya pengalaman. Nggak seperti itu ya. Bu Lydia berani nyampein ini ke kalian, karena Bu Lydia juga udah mengalami itu. Dari mulai Bu Lydia anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai akhirnya sekarang ya mempunyai suami dan anak-anak sendiri, itu nggak pernah lepas dari permasalahan. Pasti kalian setuju ya, semua orang yang hidup itu pasti nggak pernah terlepas dari permasalahan. Tetapi jangan takut bahwa ada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang melebihi dari induk Raja Wali itu. Kalau induk Raja Wali itu dengan tepatnya timingnya dia untuk bisa menyediakan punggungnya supaya anak-anaknya itu tidak sampai jatuh ke bawah dan diterkam oleh binatang-binatang lain. Bagaimana Tuhan Allah pencipta langit dan bumi pasti akan lebih dahsyat dari itu, dari burung Raja Wali. Penyertaannya, proteksinya terhadap kalian, percaya deh, pasti lebih dari itu semua. Kalau kalian menaruh pengharapan kalian di dalam Tuhan. Ya, coba kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ada yang bisa bantu baca? Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat 5. Ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Iya, baik, terima kasih Nino. Bentar ya. Ya, di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah kuncinya. Kuncinya kita bisa mengatasi segala permasalahan. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kita mampu menanggung segala sesuatu yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Atau juga kita akan dikuatkan, tidak berjalan, tidak menjadi lemah, seperti burung Raja Wali, dahsyat. Itu bisa terjadi kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah kehidupan kalian menempel kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan, itu yang menjadi hal yang paling mendasar, ya. Kalau kalian menempel kepada Tuhan Yesus, maka kalian akan bisa berbuah-buah banyak. Artinya kehidupan kalian tuh akan berbuah-buah
kebajikan, buah-buah roh ya. Seperti yang ada di Galatia 5 itu ya. Dan di sini dibilang bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kalau di dalam Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Kita nggak mampu apa-apa. Jadi kita harus menempel. Seperti HP itu ya. HP itu kalau dipakai sekian lamanya pasti baterainya akan drop. Dan untuk mengisi kembali ya perlu dicas ya, dicolokin ke colokannya. Sama seperti kita. Kalau kita lemah, ya ayo datang sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan memperoleh kekuatan baru, semangat baru, harapan baru. Hingga kita bisa melakukan bertahan ya terhadap segala macam permasalahan hidup. Mungkin permasalahan hidup kalian sendiri, atau mungkin juga kalian sedang bergumul permasalahan hidup keluarga kalian ya. Karena bukan rahasia umum ya bahwa banyak sekali keluarga-keluarga sekarang ini mengalami goncangan ya. Tidak semua orang, dia percaya bahwa tidak semua anak mempunyai keluarga yang sempurna gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan kalian. Kalau apa sih yang menjadi perkara yang besar buat kalian yang sepertinya berat kalian tanggung? Apa kalian memikirkan tentang masa depan? Aduh, kayaknya aku ini masa depan suram deh. Soalnya orang tuaku itu orang tua yang nggak mampu. Orang yang yang nggak bisa nyekolahin, paling aku bisanya cuman SMA atau SMK lulus, sudah syukur-syukur deh. Kayaknya aku nggak bakal punya masa depan yang bagus. Itu datang berharap sama Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil, teman-teman, bagi Tuhan. Jika kalian memang menaruh harapan kalian kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kalian ya. Kita akan baca di Amsal 23 ayat 15. Amsal 23 ayat 15. Sudah bisa dibaca? Sorry, bukan 15 ya, 18 ya, teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa karena masa depan itu sungguh ada, jangan takut buat orang-orang yang menaruh harapan sama Tuhan. Masa depanmu itu ada. Dan ini di sini dibilang bukan ada ya, tapi sungguh ada. Masa depanmu itu sungguh ada, dan harapanmu itu tidak akan hilang. Dan di ayat yang sebelumnya ya, di sini dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi di sini kuncinya untuk mendapat masa depan yang sungguh ada dan harapan itu tidak akan, ya ini, takut akan Tuhan senantiasa. Terus jangan pernah iri ya sama orang-orang yang berbuat dosa. Karena memang seringkali itu terjadi. Bu Lydia juga pernah berpikir seperti itu ya. Ini kayaknya orang-orang yang jahat itu hidupnya lebih enak deh. Koruptor tuh kaya tuh. Bahkan kalau sekarang ini ya sering banget ya. Teman-teman itu yang suka nipu temen gitu ya, ngutang tapi nggak bayar, itu kayaknya hidupnya mereka juga fine aja. Lah aku kok yang berusaha untuk jujur, berusaha untuk tidak pernah menipu orang, itu kok hidupnya yo gini-gini aja. Itu jangan sampai ada ya. Memang segala sesuatu itu ada waktunya, teman-teman. Kita nggak bisa paksakan, oh Tuhan, tahun 2015 Tuhan, tahun 2015, sekarang tahun, sorry, ngeblank, bukan, sekarang aja tahun 2022 ya, 22 ya. Tuhan pokoknya tahun 2025
Harus semuanya sudah selesai Tuhan. Aku punya karir yang bagus. Terus aku punya mobil, aku punya rumah di mana-mana, nggak bisa seperti itu ya. Kita nggak bisa mendikte Tuhan, bahwa Tuhan itu punya waktunya sendiri. Kapan dia akan menolong kita, itu memang di dalam otoritasnya Tuhan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan, kita bahkan harus tunduk. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberi teladan tentang itu ya, di dalam Taman Getsemani ketika dia berdoa untuk supaya cawan itu boleh berlalu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh Tuhan cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Nah, di kalimat yang terakhir inilah yang perlu kita contoh ya, bahwa Tuhan Yesus saja sendiri itu begitu tunduknya kepada Tuhan ya. Kalau sampai dia harus melewati mati di salib, dan mati di salib itu luar biasa menyiksanya teman-teman ya. Tetapi Tuhan tuh mau melewati itu semua buat kalian semua. Nah, pikirkan itu, jika Tuhan Yesus saja mau mati secara brutal itu buat kalian, apalagi cuma mau tolong kalian, mau memberi jalan keluar buat kalian, mau memulihkan keadaan kalian, keadaan keluarga kalian. Itu perkara kecil, teman-teman. Tetapi yang perlu kita ingat ya, bahwa Tuhan itu lebih tertarik untuk membentuk pribadi-pribadi kalian, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang benar-benar percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat mujizat, tetapi memang kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang Tuhan yang sudah mati buat kita, Tuhan yang 9 tahun untuk atau berlatih pakai badminton. Mungkin buat WW 9 tahun sudah bisa menjadi pemain badminton yang baik, tapi bagi Nathanael, bagi Habel mungkin waktunya lebih, dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu porsinya bagi kita masing-masing. Yang penting kuncinya kita harus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan ya, seperti yang tadi dikatakan di Yesaya. But those who put their hope in the Lord shall renew their vigor. They shall raise wings as eagles. They shall run and not weary. They shall walk not tired. Sekian dulu pemberitaan sharing firman Tuhan hari ini, teman-teman. Saya berharap kita semua tetap di dalam Tuhan, yang menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, supaya kita senantiasa dikuatkan, dibaharui ketika kita lemah ya, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya di firman pada hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa penutup dan doa selesai firman, sekalian doa syafaat sama pengumuman oleh Bu Lydia. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, untuk anak-anak-Mu yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ini sudah berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus itu menanam benih untuk tumbuh subur di hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan untuk belajar senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, supaya kami tidak kecewa, tetapi kami menjadi kuat senantiasa Tuhan, sampai Engkau memberikan jalan keluar, sampai Engkau memberikan kelegaan bagi kami semua, bagi keluarga kami Tuhan, bagi orang-orang yang kami cintai, bagi
mereka yang kami bergumul, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa baik kepada kami, Tuhan. Sekalipun mungkin permasalahan yang ada terjadi sekarang ini, Tuhan, karena kesalahan kami, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Ampunilah kami, Tuhan. Kasihanilah kami, Tuhan. Berikanlah jawaban atas segala pergumulan hidup kami ini semuanya, Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hari ini hadir, Tuhan. Dan juga bagi mereka yang tidak sempat hadir, Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan kesehatan supaya pada hari Sabtu mendatang kami bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta berkat-Mu atas anak-anak ini dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lydia, bisa dilanjutkan dengan syafaat. Oh, Bu Lydia lagi yang syafaat ini. Iya, Bu. Nggak ada yang mau ingin berdoa syafaat ya? Oke, kita lanjut doa syafaat ya teman-teman. Tuhan Bapa di surga, demikian kami sudah mengakhiri ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa negara ini Tuhan, supaya bangsa ini tetap bersatu di dalam damai sejahtera-Mu, dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Tidak ada perpecahan, dan jika ada Tuhan kegerakan-kegerakan yang ingin memecah belah bangsa ini Tuhan, kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa-kuasa pengacau itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas bangsa ini, menobatkan kami semuanya Tuhan, supaya kami berbalik dari kesalahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan, dibesarkan di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya Tuhan, biarlah semua ada di dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi keputusan mereka itu adalah keputusan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Surabaya ini juga, biarlah ada kedamaian di kota Surabaya. Tuhan memberkati kota Surabaya, menjauhkan dari segala kekacauan ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemuda yang ada di kota Surabaya ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja menyelamatkan mereka semua. Mereka boleh menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk acara esok hari Tuhan, hari Minggu kami akan beribadah kembali. Tuhan memberkati gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tuhan, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati sekolah mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati orang tua mereka, memberikan umur panjang, kekuatan, dan berkat rohani maupun jasmani bagi kehidupan keluarga mereka sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami dan gereja kami, juga gereja-gereja lainnya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati visi dan misi setiap gereja ini. Biarlah gereja-gereja yang ada di kota Surabaya ini boleh bersatu untuk kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk tetangga kami, muka depan, samping, belakang, semuanya Tuhan berkati. Untuk tempat tinggal dari anak-anak-Mu Tuhan, berikan keamanan semuanya Tuhan. Engkau melingkupi mereka dengan sayap-Mu Tuhan, menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Tangan kasih-Mu senantiasa menuntun mereka kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin.